Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Azhari dengan NIM 11950115112. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai soal UTS nomor 3, 4, dan 5 pada soal UTS yang telah diberikan sebelumnya. Baik, langsung saja ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 yaitu, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Nah, apa itu deadlock? Deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses di dalam sistem operasi. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses yang lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Dengan kata lain, setiap proses dalam set menunggu untuk sumber yang hanya dapat dikerjakan oleh proses lain dalam set yang sedang menunggu. Jadi, tidak ada satupun proses yang bisa running atau berjalan, melepaskan sumber daya, atau dibangunkan. Jika kita analogikan, bisa kita melihat gambar ini, yaitu seperti lalu lintas yang macet, seperti ini. Jadi, setiap kendaraan atau setiap proses tidak dapat berjalan karena terkunci pergerakannya oleh proses yang lain. Inilah yang dinamakan deadlock. Nah, lalu di sini ada 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock, yaitu ada mutual exclusive, hold and wait, no preemption, dan circular wait. Untuk mutual exclusive, kondisi ini tidak dapat dilarang jika aksesnya perlu bersifat spesial untuk satu proses. Maka hal ini harus didukung oleh kemampuan sistem operasi. Jadi diusahakan agar tidak mempergunakan kondisi spesial tersebut sehingga sedapat mungkin deadlock dapat dihindari. Cara lainnya adalah hindari pengalokasian sumber daya jika tidak benar-benar diperlukan. Usahakan sesedikit mungkin proses mengklaim sumber daya dan spooling sumber daya, misalkan pada printer. Selanjutnya ada hold and wait. Penanggulangan deadlock dari kondisi ini lebih baik dan menjanjikan, asalkan kita dapat menahan proses yang memegang sumber daya untuk tidak menunggu sumber daya lain. Kita dapat mencegah deadlock. Caranya ialah dengan meminta semua sumber daya yang dibutuhkan sebelum proses berjalan. Tetapi, ada masalahnya sebagian proses tidak mengetahui keperluannya sebelum ia berjalan. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan algoritma Banker. Yang mengatur hal ini bisa sistem operasi ataupun sebuah protokol. Hasil yang dapat terjadi ialah sumber daya lebih dispesifikasi dan kelaparan sumber daya atau proses yang membutuhkan sumber daya yang banyak harus menunggu sekian lama untuk mendapat sumber daya yang dibutuhkannya. Selanjutnya ada no preemption. Ini adalah jangan sampai ada preemption pada sumber daya yang telah dialokasikan. Untuk memastikan hal ini, kita dapat menggunakan protokol. Jadi, jika sebuah proses meminta sumber daya yang tidak dapat dipenuhi pada saat itu juga, maka proses ini mengalami preempted. Atau dengan kata lain, ada sumber daya yang dilepaskan dan diberikan ke proses yang menunggu. Dan proses tersebut akan menunggu sampai kebutuhan sumber dayanya dipenuhi. Yang terakhir ada circular wait. Dapat ditangani oleh sebuah protokol yang menjaga agar sebuah proses tidak membuat lingkaran siklus yang dapat mengakibatkan deadlock. Nah, selain keempat tadi, ada cara lain yang dapat digunakan dengan menggunakan metode two-pass locking, yaitu fase 1, proses mencoba mengunci semua record yang diperlukan secara satu persatu. Jika record yang diperlukan dikunci, mulai kembali. Jika fase ini berhasil, mulai ke fase 2. Nah, di fase kedua ini melakukan update dan melepaskan kunci. Nah, cara ini mirip dengan meminta semua sumber daya yang sekaligus. Algoritma berfungsi jika user dapat mengatur berhenti dan restart program. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu soal yang keempat, soal nomor 4, diketahui snapshot proses dari suatu sistem operasi berdasarkan tabel ini.
Nah, di sini ada 5 proses, ada P0, P1, P2, P3, dan P4. Terdapat allocation, max, dan nilai available-nya. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana isi metric needs. Nah, di sini isi dari metric needs-nya belum ada. Yang B, apakah sistem dalam keadaan selamat? Nah, apakah operasi ini berjalan dengan lancar? Yang C, jika proses P1 meminta atau request adanya sumber daya, yaitu 0541. Dapatkah permintaan dipenuhi segera? Nah, kita jawab dulu yang bagian A. Bagaimana isi metric needs? Nah, jadi di sini tadi belum ada nilai need-nya. Nah, cara mencari matrix needs adalah nilai max dikurang dengan nilai allocation. Jadi untuk nilai masing-masing need chat process ini adalah P0 max dikurang allocation. Begitu juga P1, P2, P3, dan P4. Jadi untuk need P0 ini adalah nilai max yaitu 0021 dikurang dengan allocation 0021. Hasilnya adalah 0000. Untuk P1 begitu juga max dikurang allocation itu 0750 dikurang 0100. Hasilnya adalah 0650. Untuk P2 1652 dikurang 1632. Hasilnya adalah 0020. Untuk P3 2356 dikurang 1354. Hasilnya adalah 1002. Untuk P4 0750 dikurang 0050. Hasilnya adalah 0700. Nah, jadi isi metric needs adalah ini. Adalah seperti berikut. Untuk P0 0000, P1 0650, P2 0020, P3 1002, P4 0700. Ini adalah isi dari matriks dari tabel yang tadi. Snapshot dari sistem operasi. Selanjutnya bagian B. Apakah sistem dalam keadaan selamat? Nah, untuk mengeceknya kita harus menggunakan algoritma safety. Jadi di sini untuk mengeceknya jika nilai need itu lebih kecil atau sama dengan available, maka proses tersebut akan dieksekusi dan akan membentuk available yang baru. Dengan new available sama dengan available lama ditambah allocation dari proses tersebut. Nah, jika nilai need itu lebih besar atau tidak sama dengan nilai available-nya, maka dia tidak dapat diproses. Nah, di sini kita cek untuk P0, apakah nilai need lebih kecil daripada nilai available-nya. Nilai need untuk P0 adalah 0000. Apakah lebih kecil daripada 1250 untuk need yang pertama? Nah, tentu jawabannya adalah iya. Maka P0 ini akan dieksekusi dan membentuk available baru, yaitu available ditambah allocation. Available-nya adalah 1250. 1250 ditambah dengan allocation-nya. Allocation-nya adalah 0021. Nah, maka 1250 ditambah 0021 maka menghasilkan 1271. Maka akan membentuk new available yang baru. Selanjutnya untuk P1. Nilai need dari P1 adalah 0650. Apakah lebih kecil daripada nilai available yang baru tadi, yaitu 1271? Jawabannya adalah iya. Maka akan membentuk available baru, yaitu available yang ini 1271 yang kedua ditambah dengan nilai allocation dari P1 yaitu 0100. Ini. Maka menghasilkan 1371 untuk available yang baru. Selanjutnya yaitu untuk P2. Apakah nilai need yaitu 002 lebih kecil daripada 1371 nilai available yang ketiga? Jawabannya adalah iya, maka akan membentuk available baru. Di sini nilai available yang terbaru yaitu 371 ditambah dengan allocation dari P2 nambah 32 menghasilkan 303. Jadi ini adalah available yang baru 303. Selanjutnya adalah untuk P3. Apakah 1002 lebih kecil daripada 3003? Jawabannya adalah iya. Maka di sini untuk 3003 ditambah dengan allocation dari P3 yaitu 1354 menghasilkan 4357. Nah, selanjutnya untuk P4 yaitu nilai need-nya 0770. Apakah lebih kecil daripada 4357? 4357 jawabannya adalah iya. Maka di sini 4357 ini available yang lama ditambah dengan allocation dari P4 yaitu 0050. Menghasilkan available yang baru yaitu 4407. Nah, jadi di sini telah terbukti semua proses dapat berjalan dengan lancar. Di
di sini P0 berjalan, P1 berjalan, P2 berjalan, P3 berjalan, dan juga P4 berjalan. Nah, maka dari itu urutan prosesnya yaitu adalah P0, P1, P2, P3, dan P4 secara berurutan. Nah, jika semua proses ini dapat dijalankan, maka sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Nah, jadi jawaban apakah sistem dalam keadaan selamat? Jawabannya adalah iya. Selanjutnya adalah 4C. Jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Nah, ini adalah sebuah request. Jadi di sini harus menggunakan algoritma request. Nah, jadi di sini jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat. Jadi yang pertama, apakah kita cek request itu apakah lebih kecil atau sama dengan need. Lalu yang kedua, apakah nilai request itu lebih kecil atau sama dengan available. Nah, jika kedua syarat di atas terpenuhi, maka jika ini terpenuhi, kedua ini, maka dia akan membentuk new available, new allocation, dan new need. Dengan new available lama dikurang request, new allocation yaitu allocation lama ditambah request, nilai need yang baru adalah need lama dikurang request. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa safety state dengan algoritma safety. Nah, mari kita coba. Tadi di sini P1 ada permintaan penambahan sumber daya yaitu 0541. Kita cek apakah nilai request ini lebih kecil atau sama dengan need. Nah, need-nya adalah untuk P1 yang ini nilai need-nya adalah 0650. Apakah lebih kecil request ini daripada nilai need-nya? Jawabannya adalah iya. Nah, kita cek yang kedua. Syarat yang kedua adalah request apakah lebih kecil atau sama dengan available-nya. Available adalah yang pertama ini adalah 1250. 1250 0541 apakah lebih kecil atau sama dengan 1250? Jawabannya adalah iya. Nah, kedua syarat ini terpenuhi, maka dia berhak untuk membentuk new available, new allocation, dan new need. Untuk new available-nya itu available dari ini 1250 yang awal dikurang dengan nilai request-nya yaitu 0541 menghasilkan 079. Nah, maka dia akan membuat new available yang baru menggantikan available yang lama. Jadi ini sudah tidak terpakai lagi. Selanjutnya ada new allocation untuk P1 yaitu allocation yang lama yaitu adalah 01 ini 0100 ditambah dengan request yaitu 0541 menghasilkan 0641. Ini akan membentuk allocation P1 yang baru dan ini tidak terpakai dan inilah yang akan terpakai. Selanjutnya untuk need dari P1 yang baru adalah need lama dikurang request. Need yang lama adalah 0650 dikurang request 0541 menghasilkan 0109, maka akan menghasilkan nilai need yang baru. Maka nilai need yang lama sudah tidak dipakai lagi. Nah, selanjutnya adalah periksa safety state. Apakah proses ini dapat berjalan dengan aman atau tidak. Nah, apakah sistem dalam keadaan selamat? Maka kita cek lagi. Di sini telah berubah untuk P1, choose available-nya, dan nilai need dan allocation P1 telah berubah. Nah, kita cek. Di sini tadi untuk P0 masih sama, nilai need-nya 000. Apakah lebih kecil atau sama dengan available ini? Available kan tadi berubah menjadi 0709. Apakah lebih kecil? Jawabannya adalah iya. Maka di sini 0709 akan ditambahkan dengan allocation dari P0, yaitu 0021 menghasilkan 0730. Nah, di sini telah berbeda dengan yang tadi sebelumnya. 1250, di sini adalah 0709. Nah, untuk kedua awalan telah berbeda. Nah, kita cek lagi selanjutnya untuk P1. P1 yaitu nilai need-nya yang telah berubah tadi sebelumnya 0650 menjadi 0109. Apakah lebih kecil daripada yang terbaru ini, available yang terbaru yaitu 0730. 0730 yang ini. Jawabannya adalah iya, maka 0730 ini ditambahkan dengan allocation P1 yang baru. Sebelumnya adalah 0100 menjadi 0641. Nah, ditambahkan menjadi 1371. Jadi 1371. Nah, jika kita bandingkan dengan yang sebelumnya, sebelum
P1 ini adanya permintaan request untuk mengganti P1 ini. Nah, di sini yang berbeda hanyalah pada nilai available P0 dan P1. Nah, hanya untuk P0 dan P1 saja yang berbeda. Selanjutnya, untuk proses P2 itu sama. Nah, ini P1 di sini membentuk available untuk yang 4C membentuk 1371. Sama dengan yang sebelumnya yaitu 4B membentuk 1371. Nah, maka untuk kelanjutannya adalah sama juga. Tidak ada yang berbeda. Nah, maka di sini kurang lebih seperti itu. Nah, di sini maka semua proses ini dapat berjalan dan urutan prosesnya adalah P0, P1, P2, P3, dan P4 karena berurutan. Nah, ini adalah P0, P1, P2, P3, dan P4. Nah, ketika semua proses ini berjalan dengan lancar, maka sistem dalam keadaan stay, selamat, dan memenuhi kriteria safety. Nah, jadi untuk permintaan P1 ini tadi, sumber daya 0541, ini berita safety state-nya dalam keadaan selamat. Maka dia dibolehkan. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Algoritma SJF atau di kepanjangannya yaitu shortest job first. Nah, jadi di sini ada 4 proses, ada P1, P2, P3, dan P4. P1 arrival time 0, P2 2, P3 4, P4 5. P1 burst time 7, P2 4, P3 1, P4 ada 4. Nah, SJF ini terbagi dua. Ada yang non-preemptive dan preemptive. Kita coba dulu yang non-preemptive. Nah, non-preemptive ini caranya seperti ini. Kita buatkan Gantt chart terlebih dahulu. Di sini sudah ada. Nah, di sini tadi P1 datang pada saat yang 0. Pada saat 0. Jadi P1 datang pada saat yang 0. Dia diproses. Lalu P2, P2, 2, P3 4, P4 5. Nah, di sini P2 datang pada saat yang kedua, P3 pada saat yang keempat, dan P4 pada saat yang kelima. Namun pada SJF non-preemptive ini, ketika P1 ini berjalan, dia tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena itu, proses P1 ini berjalan sesuai dengan burst time-nya, yaitu 7. Jadi, dari 0 ke 7, proses P1 yang berjalan hingga selesai. Lalu, P2, P3, P4 tadi yang masuk pada saat P2 pada saat yang kedua, P3, P4, dan P4 pada saat yang kelima, maka dia akan masuk antrian. Nah, ini adalah antriannya, itu P2, P3, dan P4 tadi yang belum berjalan. Nah, P1 tadi kan sudah selesai. Dari 0 ke 7 itu adalah 7. Maka burst time-nya juga 7, maka dia habis. Maka di sini P1 habis, maka P2, P3, dan P4 yang akan dijalankan. Nah, namun di sini pada SJF non-preemptive ini, yang dilihat adalah pada SJF ini yang dilihat adalah yang memiliki burst time terkecil. Jadi P3 memiliki burst time terkecil yaitu 1. Maka P3 lah yang berhak dijalankan terlebih dahulu. Jadi dari 7 ke 8 jaraknya adalah 1 sesuai dengan burst time yang dimiliki oleh P3. Maka proses P3 di sini selesai. Selanjutnya ada P2 dan P4 yang akan dijalankan. Nah, di sini P2 dan P4 memiliki burst time yang sama, yakni 4. Nah, di sini yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah proses yang lebih dahulu, yaitu adalah proses P2. Karena di sini kan sama-sama memiliki burst time yang sama, maka yang dicari adalah proses yang terlebih dahulu, yaitu P2. Memiliki burst time 4, maka akan dijalankan selama 4 saat, hingga saat yang ke-12. 4. Nah, maka di sini P2 untuk proses P2 selesai. Selanjutnya adalah proses P4, yaitu 4 burst time-nya dari 12 ke 16, yaitu 4. Nah, maka di sini proses P4 juga selesai. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk mencari waiting time. Jadi P1 ini sama dengan 0. Mengapa 0? Karena P1 ini dari awal, dia telah diproses sampai dengan selesai.
Jadi dia adalah 0. Untuk P2 adalah 8 dikurang 2. 8 dikurang 2 ini adalah 8 pada saat P2 pertama kali diproses dikurang 2. 2 adalah di mana P2 mengantri pertama kali, yaitu 8 dikurang 2 sama dengan 6. Lalu ada P3, 7 dikurang 4. 7 ini adalah saat pertama kali P3 diproses dan mengantri di saat yang keempat pertama kalinya. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3. Lalu P4. P4 itu adalah 12 dikurang 5. 12 adalah di mana saat dia diproses pertama kali, dan 5 adalah di mana saat dia mengantri pertama kali. Jadi 12 dikurang 5 adalah 7. Jadi untuk total waiting time-nya adalah 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7, hasilnya adalah 16. Selanjutnya ada turnaround time. Nah, rumus mencari turnaround time ini adalah burst time ditambah waiting time. Jadi burst time dari P1 adalah 7, P2 adalah 4, P3 adalah 1, P4 adalah 4. 7, 4, 1, 4. 7, 4, 1, 4. Nah, ditambah dengan waiting time. Waiting time-nya adalah ini. Jadi kita tambahkan di sini. Jadi 7 ditambah 0 adalah 7. Untuk P2, 4 ditambah 6 adalah 10. P3, 1 ditambah 3 adalah 4. P4, 4 ditambah 7 adalah 11. Nah, ini adalah turnaround time. Nah, begitu. Jadi, bagaimana cara mencari average waiting time-nya? Nah, average waiting time untuk ini adalah total waiting time adalah 16 dibagi 4. 4 adalah total prosesnya. Ada P1, P2, P3, dan P4. Ada 4 proses. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4 satuan waktu. Nah, ini adalah untuk metode yang SJF non-preemptive. Ada juga yang SJF preemptive. Nah, seperti ini. Nah, di sini berbeda dengan yang SJF non-preemptive. Di mana pada saat 0, P1 masuk, membawa persen 7, lalu berjalan. Nah, hingga saat yang kedua, P2 masuk. Karena sesuai dengan arrival time dari P2 adalah 2, P3 4, dan P4 5. Nah, ini 2, 4, 5. Nah, di sini masuk P2, di sini masuk P3, dan di sini masuk P4. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Pada saat yang ke-0 tadi, P1 masuk, dia membawa persen 7, lalu dijalankan. Nah, pada saat yang kedua, P2 masuk. Nah, di sini kita hentikan sejenak, dan kita lihat yang mana yang membawa burst time paling kecil. Nah, di sini di antara P2 dan P1, yang membawa burst time terkecil adalah P2, yaitu burst time 4. Sedangkan P1 5. Nah, mengapa 5? Karena dia tadi burst time 7. Lalu dia berjalan hingga 2 saat, maka sisanya adalah 5. Nah, begitu. Jadi di sini P2 lah yang memiliki burst time terkecil, maka P2 yang berhak berjalan. Lalu berjalan dari 2 hingga saat yang ke-4, yaitu 2 saat. Nah, di sini 2 juga. Nah, lalu pada saat yang keempat ini, P3 masuk. Lalu P2 tentu masih menyisakan 2. Lalu di sini kita cek lagi. Proses mana yang memiliki burst time terkecil? Nah, di sini yang memiliki burst time terkecil adalah P3. Maka P3 lah yang berhak dijalankan. P3 hanya memiliki burst time 1. Jadi, pada saat yang kelima, P3 otomatis selesai. P3 otomatis selesai. Nah, di sini pada saat yang kelima, masuklah P4. Lalu kita bandingkan lagi, yang mengantri sebelumnya yaitu P2 dan P1, manakah yang memiliki burst time paling kecil? Yang memiliki burst time paling kecil adalah P2 dengan 2. Maka di sini P2 dijalankan hingga saat yang ke-7. Maka P2 selesai. Nah, selanjutnya yaitu adalah P4 dan P1 yang mengantri. Nah, P4 dijalankan terlebih dahulu karena dia memiliki burst time paling kecil, yaitu 4. Maka dijalankan selama 4 saat hingga saat yang ke-11. Maka P4 selesai. Selanjutnya adalah, yang tersisa adalah P1, yaitu membawa burst time 5, jadi 11 hingga saat yang ke-16. Maka proses P1 selesai. Nah, selanjutnya yaitu waiting time. Waiting time dari P1 yaitu 0 ditambah 11 dikurang 2. 0 adalah di saat dia pertama kali datang.
ditambah 11 dikurang 2. 11 adalah saat dia mengalami proses yang kedua, dikurang dengan 2, yaitu pada saat dia mengantri pertama kali. Jadi 11 dikurang 2, yaitu hasilnya adalah 9. Untuk P2 yaitu 5 dikurang 4. 5 yaitu adalah saat dia diproses untuk yang terakhir kalinya, dan dikurang 4, yaitu proses di mana dia mengalami mengantri pada saat yang keempat. Jadi 5 dikurang 4 adalah 1. Untuk P3 yaitu 0, karena P3 ini tidak mengalami penundaan proses. Jadi pada saat dia datang, lalu diproses, karena dia membawa berstem 1, maka dia langsung selesai. Maka di sini kita tuliskan 0. Untuk P4 yaitu 7 dikurang 5. 7 yaitu pada saat proses P4 ini mau selesai, lalu dikurang dengan 5. 5 ini adalah di mana saat dia mengantri pertama kali, yaitu 7 dikurang 5 adalah 2. Jadi untuk total waiting time-nya itu 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2, hasilnya adalah 12. Nah, turnaround time, yaitu burst time ditambah waiting time. Sama seperti tadi, burst time masih sama, 7414, yaitu waiting time-nya yang berbeda. Yang membedakan non-preemptive dengan preemptive ini. Jika non-preemptive ini adalah 0637, maka pada preemptive ini adalah 9102. Maka di sini 7 ditambah 9 hasilnya 16, P2 yaitu 4 ditambah 1, 5, P3 1 ditambah 0, 1, P4 4 ditambah 2 adalah 6. Nah, ini adalah turnaround time untuk SJF preemptive. Nah, untuk fresh waiting time-nya itu total waiting time-nya adalah 12, dibandingkan yang tadi adalah 16. Nah, dibagi dengan 4 proses, yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3 satuan waktu. Nah, jadi di sini kita bandingkan, di sini pada non-preemptive yaitu 4 satuan waktu, dan pada SJF preemptive adalah 3 satuan waktu. Maka SJF preemptive ini lebih efektif dibandingkan yang SJF non-preemptive. Nah, begitu. Nah, selesailah pembahasan saya mengenai soal nomor 3, 4, dan 5 pada UTS yang telah diberikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.